Balik lagi di tutorial kali ini, dan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara saya, mungkin di luar sana ada banyak cara lain untuk melakukan mastering dengan cara sederhana dengan beberapa proses yang tidak begitu ribet dan tidak mengandalkan hardware eksternal. Kita hanya menggunakan plugin yang ada di sini. Dan kali ini lagu yang saya gunakan itu judulnya lagu Jepang, Kokoronashi. Ya, Kokoronashi. Ini vokal di record oleh Ulfa, teman saya yang ada di UK, lalu pianonya juga dari dia, dan tugas saya di sini hanya melakukan mixing terhadap uh, vokal, backing vokal, left dan right dan center, serta pianonya yang tadinya white, stereo panning. Saya buat jadi 2 track karena uh, agak mengganggu tadinya, jadi saya buat 2 track dan 1 track mono. Mari kita dengarkan. もうすべて投げ捨てられたら笑って生きることが楽になるのまたないもないの Oke, di sini kita akan melakukan proses bounce dari mix ini, namun saya akan memasukkan 1 plugin lagi. Saya sedikit suka dengan plugin ini, namanya Greg Wells Mixcentric. Coba kita dengarkan di sini. 同じものが欲しいんだでも僕には存在しないからじゃあせめてここに来てよ Ya, saya nggak menggunakannya cukup banyak, hanya 10 aja. Fungsi mixcentric dari Greg Wells ini sebenarnya seperti exciter, namun saya juga kurang tahu. Dia seperti mengangkat frekuensi mid-high dari mix, jadi ditempatkan di stereo out, bukan di track, ditempatkan di stereo out sebelum bouncing. Dan kita akan melakukan proses bouncing di sini. Dan saya mengecilkan master fader hingga minus 5,9 karena untuk jika saya merekam screen dengan minus 0 maka akan sedikit pecah, tapi untuk mixing saya akan kembalikan ke 0 dan saya bounce. Oh ya, ada juga settingan untuk bounce di sini. Misalnya saya menggunakan PCM Wave 24 bit dan sample rate 48.000 dengan file tipenya interleave dan dithering 1. Saya nggak tahu alasannya kenapa, cuman saya juga belajar dari beberapa sumber kalau dengan resolution 24 bit ke bawah, 24 bit, 16 bit, dan 8 bit itu menggunakan dithering 1. Itu wajib, saya juga kurang tahu kenapa. Oke, normalize-nya off, karena nggak perlu di normalize, tidak ada peak. Harus kita jamin sebelum di bounce itu tidak ada peak, dan juga mode offline, jadi lebih cepat. Oke, saya buat sini final mix. Oke, sekarang kita buat file masteringnya. Kita buat new aja. Oke. Nah, kita pilih audio. Ini kita buat mix. Saya akan menurunkan master fader lagi supaya nggak pecah ya waktu didengarkan di YouTube. Nah, saya akan masukkan file hasil mixingan tadi di sini.
Oke, lalu kita akan masuk ke mixer untuk membuat master track. Ada di track sini. Kita klik kanan di stereo out dan create track. Nah, sebentar. Sorry, di master maksud saya. Oke, ini kita hide aja. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kita membuat fade in fade out yang lebih easy untuk digunakan. Oke. Sedikit resep saya untuk fade in adalah 3 detik sebelum lagu dimulai. Jadi coba kita dengarkan terlebih dahulu. Saya akan pakai timer 3 detik. Ups, kira-kira di sini. Jadi akan saya potong. Sini kira-kira 3 detik. Ya, kira-kira begitu. Lalu saya buat automation untuk fade in-nya di track master. Nice. Kemudian di bagian belakang juga. Satu, dua, tiga. Baik, sip. Nah, sekarang kita akan melakukan memasukkan beberapa plugin untuk mastering. Kita akan masukkan di stereo out, bukan di mix track. Plugin pertama yang akan dimasukkan adalah, saya akan masukkan equalizer. Saya menggunakan hybrid equalizer hanya untuk melakukan high pass atau low cut di sekitar 20. Karena ini piano mungkin bisa di 25 dengan model equalizernya itu digital 2 supaya bisa dilakukan Q-nya hingga sedikit lebih tajam. Hanya untuk itu, tidak ada yang berubah. Kita dengarkan lagi. Oke, setelah equalizer, maka saya akan memasukkan di bawahnya adalah kompresor. Saya menggunakan API, bisa API yang mana aja, tapi interface yang lebih mudah itu 2500. Saya nggak suka menggunakan mode analognya karena responnya lebih lambat. Saya akan menggunakan yang analog off, dan kita akan mencoba mengkompres dengan mereferensikan track di bagian yang sedikit lebih tinggi gainnya. Sini tujuan saya mengkompres, target saya adalah dengan gain reduction yang mendekati -4 atau -3. Dengan plus 10 threshold aja udah terasa ya, jadi nggak usah diubah lagi. Dengarkan sekali lagi.
Sini attack time-nya saya buat lebih cepat, sekitar 0,3. Dan saya menggunakan threshold ininya yang medium. Mungkin threshold ini itu seperti seberapa cepat respon kompresor untuk mengubah gain yang ada di sini. Karena lagunya piano akustik dan vokal, mungkin saya menggunakan medium threshold ini. Dan tidak ada make up gain. Untuk left dan right linknya saya juga tidak akan pakai 100%, mungkin 90%, sehingga ada efek stereo lebih terasa antara left dan right-nya. Dan tone tipenya saya pakai yang old dibanding yang new. Yang old itu lebih warm ketimbang new. Selanjutnya saya menggunakan vitamin itu vitamin itu ini bukan multi pressure, tampilannya seperti multi pressure, tapi tidak. Vitamin itu lebih seperti exciter yang di-split menjadi 5 channel, 5 frekuensi. Jadi masing-masingnya exciter. Kalau kita biasa exciter yang di sini yang di bawaannya Logic Pro, nah ini hanya bisa satu channel. Menggunakan vitamin itu bisa seperti menggunakan exciter untuk 5 frekuensi yang berbeda. Ditambah lagi di sini ada spreader. Kalau biasanya ada spreader di imaging stereo spread, nah di sini bisa di spread berdasarkan 5 frekuensi yang berbeda. Saya menggunakannya dengan mencoba melakukan solo pada masing-masing. Terdapat peak tadi ya, mungkin saya kurangin sedikit, sekitar 1 desibel. Dan saya akan melakukan spreading stereo. Untuk 2 channel, 2 frekuensi terbawah saya nggak akan spread, biarkan dia di 1. Dan saya akan coba spread di frekuensi mid. Masih terdapat peak tadi, mungkin saya kurangin 2 desibel. Oke, kemudian setelah menggunakan vitamin, yang terakhir, tutorial saya sini sederhana. Saya tidak menggunakan multi pressure karena kebetulan track yang saya mastering adalah sederhana, piano dan vokal. Maka setiap proses mastering pasti harus diakhiri dengan limiter. Saya menggunakan limiter yang paling mudah dan paling
natural untuk digunakan menurut saya adalah FF Pro. Tentunya sebagai referensi saya juga menggunakan metering, level meter, multimeter aja untuk melihat RMS. Jadi RMS itu adalah rata-rata besarnya gain dalam keseluruhan track. Cara pakainya mudah. Pertama, ini diubah dulu jadi transparent supaya dia tidak mempengaruhi karakter dari sinyal yang dihasilkan. Lalu tinggal kita play. Di sini ada terlihat RMS. Pada umumnya target RMS untuk musik adalah sekitar -11 sampai -9. Saya lebih cenderung menggunakan patokan -10. Jadi target kita adalah menaikkan gain sampai RMS menyentuh -10. Saya kira cukup, namun saya mendengar terlalu banyak panning, stereo spreading di sekitar frekuensi ini. Ya, demikian. Oh ya, belum selesai. Saya harus juga merekam bagian bagaimana cara membounce setelah mastering. Biasanya saya memilih dulu cycle-nya. Jadi sewaktu di bounce tepat, dan saya akan melakukan bounce sedikit beda settingan bounce setelah mastering dan setelah mixing. Destination saya biasa buat 2 PCM dan MP3. Untuk PCM wave dan 16 bit. Mengapa 16 bit? Karena standar CD audio adalah 16 bit dan sample rate 44.100 Hz dengan file tipe interleave dan dithering juga. Untuk MP3 saya pakai bitrate tertinggi 320, quality-nya juga highest, normal, mode offline, dua-duanya offline, normalize, oke, dan saya akan melakukan bounce. Oke, mari kita dengarkan lagu tadi.
demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Juga Anda dapat men-share-nya kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan tutorial ini, atau mungkin ada yang memiliki tutorial lain dan kiranya perlu men-share-nya ke saya. Silahkan share di kolom komen di bawah. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.